Baik, di sini setelah saya inspeksi lukanya, maka saya akan melakukan tindakan yaitu simple interrupted suture. Jadi sebelumnya untuk melakukan tindakan simple interrupted suture yaitu kita sudah memakai sarung tangan steril dan sudah mencuci tangan 6 langkah pastinya, lalu melakukan tindakan aseptik dan antiseptik. Di sini saya mengambil larutannya, membersihkan secara sentrifugal, lalu dibuang ke tempat sampah steril. Oke, baik. Setelah itu saya melakukan adanya debridement. Enggak dong, ini dong. Oke, 1, 2, 3. Dibuang ke sukutan atau dengan melakukan inspirasi. Baik, tidak ada darah, jadi sudah benar. Saya akan melakukan tindakan anestesi dengan lidocaine. Jadi saya suntikkan sedikit obatnya, lalu ditarik pada bagian-bagian yang akan disuntikkan. Oke, selanjutnya di bagian tadi yang belum sampai, jadi kita ambil, oke, masukkan obatnya untuk anestesi, masukkan obat anestesi, lalu diambil, lalu ambil obat anestesinya kembali. Oke. Di sini saya akan melanjutkan tindakan anestesi kepada bagian-bagian yang tadi akan dilakukan penjahitan. Masukkan obatnya, kita masukkan. Oke, jangan terlalu dalam karena ini bagian luar yang akan dijahit. Kita akan melakukan tindakan aspirasi dahulu untuk memastikan bahwa tidak ada darah. Tidak ada darah, kita akan melakukan anestesi. Masukkan obatnya, lalu menarik secara perlahan. Masukkan obatnya, menarik secara perlahan. Masukkan obatnya, menarik secara perlahan. Masukkan obatnya, lalu menarik secara perlahan. Dan oke, bagian sebelahnya, karena bagian sebelahnya juga akan dilakukan penjahitan. Oke, baik. Di sini kita akan mengambil obat anestesinya kembali. Masukkan sama seperti yang tadi, masukkan ke sukutannya aja. Oke, masukkan obatnya, lalu ditarik. Masukkan obatnya. Oke, lalu bagian yang belum terjamah, pastikan ini pada bagian sukutan. Masukkan obatnya, ditarik. Masukkan obatnya, tarik. Kita tunggu 5 menit hingga obat anestesinya bisa bekerja. Kita masukkan. Lalu selanjutnya kita akan melakukan debridement dengan menggunakan perihidro, irigasi NaCl dan povidone. Menggunakan kasus steril, perihidro 3% secara sirkuler. Lalu dibuang ke tempat sampah steril. Oke, irigasi dengan NaCl. Oke, secara sirkuler dibuang ke tempat sampah steril. Ketiga, yaitu dengan povidone iodin, dilakukan secara sirkuler. Oke. Setelah sudah, kita akan memasangkan dot untuk memperfokuskan bagian yang akan dilakukan
sutur atau jahitan. Jadi di sini kita akan melakukan yang pertama, yaitu adanya simple interrupted sutur, yaitu jarumnya nanti ditusukkan dengan sekali-sekali atau per sekali simpul, lalu diikat, lalu untuk menutup luka. Kita akan memastikan bahwa pasien tidak merasakan sakit atau anestesinya untuk memastikan anestesi dapat bekerja. Bapak bisa menginfokan kalau ini sakit ya Pak ya? Apakah ini sakit Pak? Tidak ya? Oke. Sakit Pak? Apakah sakit Pak? Tidak. Oke, baik. Oke, di sini saya akan melakukan penjahitan dengan teknik simple sutur. Jadi di sini saya akan mengambil jarumnya, lalu akan dilakukan teknik penjahitan simple sutur secara 90 derajat. Di sana, lalu kita akan melakukan ikatan simple sutur. Melakukan pengikatan selama 2-3 kali dan memastikan bahwa luka tertutup dengan rapi, lalu menggunting. Akan sampai gunting dulu. Oke, baik, pastikan jahitannya itu rapi ya dan tertutup dengan baik batas antara batas luka yang di sebelah atas dan bawah itu sama untuk kedalamannya dan untuk jaraknya. Jadi kita lakukan sampai selesai. Secara cepat dan rapi.
lagi dari jahitan yang dilakukan. Oke. Kalau menggunakan sarung tangan steril, maka ini bisa dilakukan adanya pastikan dilihat sampai bawah apakah ada udara di bawah. Hingga selesai. Lagi sampai selesai.
sini saya sudah melakukan adanya simple interrupted sutur, yaitu selanjutnya saya akan membersihkan luka dengan kasar. Kasar povidon lalu dibersihkan secara sentrifugal. Lalu selanjutnya saya akan menutup luka dengan kasa steril. Membersihkan alat dan bahan. Mencuci tangan luka dan melepaskan sarung. Oke, selanjutnya setelah tadi sudah dilakukan adanya simple sutur, kita akan melakukan simple continuous sutur. Jadi alat-alat yang digunakan adalah hampir sama seperti tadi, hanya saja tekniknya berbeda. Jadi di sini saya sudah menggunakan handscone dan tadi sudah menyelesaikan yang hasil dari simple sutur. Oke, baik, di sini saya sudah melakukan adanya cuci tangan langka dan menggunakan sarung tangan steril. Setelah itu, selanjutnya saya akan melakukan adanya anestesi dengan menggunakan lidocaine. Oke, selanjutnya saya akan melakukan anestesi pada bagian-bagian yang akan disuntikan nanti. Untuk nanti yang akan disuntikan adalah simple continuous sutur. Disuntikan langsung putar, dimasukkan. Oke, ini sudah dalam sukutan, lalu disuntikan obat untuk anestesinya. Lalu ditarik, suntikan lagi, ditarik, disuntikan lagi, ditarik, disuntikan lagi, dan ditarik. Oke, kita suntikan lagi untuk bagian yang belum teranestesi, isi dengan anestesi lagi dengan lidocaine. Lalu lanjutkan anestesinya pada bagian yang tadi belum terkena anestesi secara sukutan. Sudah dimasukkan obatnya, disuntikan, lalu ditarik lagi, disuntikan, lalu ditarik lagi. Oke, baik. Selanjutnya bagian sebelahnya. Oke, selanjutnya saya akan menunggu selama 5 menit untuk memastikan anestesi sudah bekerja di kulit pasien. Untuk menunggu 5 menitnya nanti, kita akan melakukan adanya tindakan melakukan debridement, yaitu dengan menggunakan perihidral 3%, NaCl dan povidone iodine.
Perihidrol selama secara sekuler, lalu irigasi dengan NaCl, dibuang ke tempat sampah steril. NaCl, irigasi dengan NaCl, dan selanjutnya dengan menggunakan filter. Dibuang ke tempat sampah steril, lalu memasangkan dop sterilnya. Oke, sambil memastikan bahwa anestesi sudah benar-benar masuk dan bisa dimulai untuk hacking atau prosedur menjahit lukanya. Apakah terasa Pak? Sakit Pak? Tidak ya, udah tidak terasa ya. Kita akan mulai menjahitnya, yaitu dengan menjahit dengan teknik simple continuous suture. Membuat simple continuous suture, jadi yang pertama membuat simpul sama seperti tadi, seperti di simple interrupted, karena kita sudah menggunakan saraf tangan steril, kita bisa melakukan simpul. Kita akan melakukan simpul pertamanya. Kemudian, sudah keluar. Kita akan melanjutkan continuous, karena continuous sudah jelas maka akan dilanjutkan. Pastikan untuk jaraknya dari benang pertama ke benang kedua itu sama.
jahitan sudah selesai. Sama kita akan gunting. Kalau dilakukan simpel juga. Jadi ini adalah hasil dari simple continuous suture. Selanjutnya saya akan membersihkan dengan masak profesional. Bersihkan terlebih dahulu. Oke, lalu menutup lukanya. Dan menggunakan plaster. Menutup luka dengan kasa povidon, kasa steril, dan membersihkan alat dan bahan setelah melakukan sutur. Cuci tangan langka dan melepaskan lagi.